Ya, boleh saja berperasaan begitu ya, karena sangat-sangat menyakitkan. Sudah leading 2-1 sampai menit ke 90 plus berapa itu, kemudian disamakan kedudukannya setelah lewat dari added time yang dianjurkan oleh inspektur pertandingan atau fourth official. Persoalannya adalah siapa yang berhak menentukan waktu pertandingan itu. Jadi dianjurkan oleh fourth official 6 menit, tapi wasit memutuskan sampai dengan 10 menit ya kalau nggak salah, tapi itu masih dalam koridor aturan karena begini, jadi si wasit utama ini boleh menambahkan sesuai dengan feelingnya. Jadi kalau dia bilang, dia pikir feelingnya bahwa ada delay waktu, ada delay-delay yang terkait dengan hal teknis, dia boleh menambahkan. Yang tidak boleh itu mengurangi. Kalau misalnya dianjurkan 6 menit, dia kurangi jadi 4 menit, itu ya nggak boleh. Tapi kalau dianjurkan 6 menit ditambah sampai 10 menit, itu menurut saya masih dalam tahap yang wajar. Pertandingan 90 menit plus 6 menit agak banyak, tapi oke lah, bisa terjadi. Selama 6 menit kan nggak banyak terjadi. Atas dasar apa dia kasih hampir 3 menit gitu loh. Ini nggak ada cerita lain selain suap, selain korup, selain KKN. Nggak ada cerita lain. Bohong besar ini. Murni kita dirampok 3 poin oleh wasit yang kayak begini. Dan ini akan terulang lagi. Kalian lihat, kalau ada wasit Arab, lu lihat, ini akan terulang lagi. Gue kalau ada di situ mungkin gue terekam itu wasitnya. Nah, ini parah banget loh. Berkali-kali gue bilang, udah bertahun-tahun, bukan berkali-kali, bertahun-tahun gue bilang, AFC ini gak jelas. Lu kalau lawan negara Arab, harusnya lu gak pasang wasit Arab. Karena kalau kita dapat wasit Arab, ketemu negara Arab, 95% kita dicurangin. Itu udah berkali-kali terjadi. Kenapa lu gak pakai wasit dari, yang gak segrup lah. Wasit dari Korea. Korea kan gak segrup. Wasit dari Thailand. Wasit dari Uzbekistan, you name it lah, atau dari mana, kan masih ada wasit yang bagus juga. Kenapa harus dari Oman? Oman yang notabene tetangganya, kan kalian tahu semua, kalau secara tidak langsung kan pasti ada kong kali kong dan lain-lain. It doesn't make sense gitu loh. Ini kita benar-benar dirampok. Memang sangat menyakitkan bagi Indonesia, tapi itu sesuai dengan pasal 7 aturan FIFA atau IFAB soal allowance untuk waktu yang terbuang. Jadi menurut saya ya Indonesia, supporter Indonesia boleh jengkel, marah, kesel lah. Tapi memang itu sesuai aturan di luar faktor subjektivitas yang lain. Dan Indonesia boleh saja juga melayangkan surat protes dan macam-macam. Tapi harus diingat bahwa ini sudah masih sesuai dengan rules of the game dari IFAB dan FIFA. Jadi menurut saya, kalaupun Indonesia protes, dengan segala maaf saya harus mengatakan kemungkinan besar juga akan ditolak. Karena kalau dari 6 nambah jadi 10, menurut saya masih wajar. Kecuali kalau dari 6 nambah sampai 30 menit, itu udah nggak wajar dan ini wasit memang harus disanksi. Lu nggak bisa ngapa-ngapain karena mafia di AFC ini udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan mungkin kalian, kalau dari kalian belum tahu, mantan ketua AFC Muhammad bin Hammam yang orang Qatar itu di penjara, ditangkap karena korupsi. Dan masih banyak dari AFC. Ada satu Richard siapa itu namanya dari Guam, pengurus juga ditangkap juga. Banyaklah orang AFC ditangkap karena korupsi dan lain-lain. Tapi memang AFC itu dikuasai sama orang Timur Tengah dari dulu sampai sekarang. Jangan berharap orang Indonesia atau Malaysia bisa jadi ketua AFC. Forget it lah. Walaupun kantornya di Malaysia, tapi ujungnya mereka semua yang atur. Hengki-pengki itu antara mereka, karena mereka nggak bisa ngerjain timnya kayak Korea Jepang terlalu canggih, atau Iran, atau yang dikerjain tim yang baru nongol ini, yang sepadan. Nah, ini dikerjain. Cuman di sisi lain kita juga harus bisa kontrol emosi. Kita juga harus bisa kontrol diri. Karena kalau kita nggak bisa kontrol diri, gue lihat simpatinya sama marah-marah ya, ini akan berimbas ke next match berikutnya lawan Cina. Kita bisa dirugikan. Jadi jangan sampai kita kepancing nih, itu yang mereka inginkan. Kita emosional, bikin pelanggaran, mereka bikin report suspend ini, suspend itu. Itu yang mereka inginkan biar kita nggak mau maju. Sekarang semoga next match apapun yang terjadi, kita tetap bisa tahan diri. Karena kalau kita disuspend, merugikan diri timnas sendiri. Kalau pemain penting disuspend, merugikan kita sendiri. Nggak boleh terulang lagi itu. Karena kedepannya pasti dikerjain kok.
Maka dari itu hantem aja itu akunnya AFC itu di Twitter, hajar aja di sosmed dimanapun lah. Karena ya ini udah keterlaluan. Ini benar-benar kita dirampok 3 poin. Sesimpel itu. Ya. Tapi begini Bung Joy, saya mau mendudukan posisinya kalau dalam kondisi tadi malam, timnas kita kan sedang dalam keadaan leading, dalam keadaan menang gitu 2-1. Menurut Anda pertimbangan wasit yang paling utama menambahkan waktu lebih dari 6 menit sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh fourth official gitu ya, menjadi hampir 9 menit. Apa ada insiden yang benar-benar krusial untuk menambahkan waktu lebih dari 6 menit, hampir 3 menit ditambahkan lagi dari additional time? Kalau pandangan objektivitas saya, profesional, itu memang tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada. Jadi memang ini sangat kontroversial lah karena di dalam tambahan waktu yang ditetapkan oleh fourth official 6 menit itu memang tidak terjadi apa-apa juga. Tidak ada delay. Paling kalau ada delay 1 menit lah. Mungkin ada yang sakit atau kiper lama-lama pegang bola, paling cuma 1 menit gitu loh. Jadi memang ini subjektivitas wasit yang mengarah kepada ketidakadilan. Nah ini yang barangkali akan menjadi fokus pada protesnya PSSI. Yang pertama, saya mengatakan bahwa yang saya khawatir nih soal wasit, dan bukan saja di podcast Bicara Bareng Binder itu yang saya mengatakan soal wasit, tapi juga di mana-mana saya memberikan komentar dan juga analisis, saya mengatakan hati-hati dengan wasit. Saya selalu mengatakan itu, hati-hati dengan wasit dan juga dengan faktor non-teknis, yaitu sandiwara dari para pemain Bahrain. Gila, dikit-dikit jatuh langsung, guling-guling. Parah banget. Tapi kita lihat para pemain kita tuh semangat juangnya. Waduh, saya memang berkali-kali mengulanginya karena kelihatan banget gila lu, mereka all out loh. Maka itu seperti yang selalu saya katakan, apresiasilah mereka. Mau hasil akhirnya menang, imbang, atau mungkin kalah, apresiasilah mereka. Yuk kita menjadi supporter yang lebih bijak lagi. Jangan menjadi supporter yang toksik, yang sedikit-sedikit menghina sampai menghujat para pemain dari timnas kita. Ya, ini adalah hasil imbang yang bagi mereka terasa seperti kemenangan. Ya jelas lah. Karena sebetulnya secara efektivitas mereka kalah. Gak ada tuh permainan set play yang rapi, yang ada mereka terguling-guling beberapa kali kan. Dan saya bingung, ada pemain Bahrain yang dilanggar, langsung cek penalti 2 kali loh, itu dilakukan. Nah kenapa harus berkali-kali dilakukan itu? Tapi yang paling tidak PSSI perlu sih memberikan protes secara tertulis ya, agar juga para petinggi di AFC itu paham bahwa kita semua tahu apa yang sebetulnya terjadi di pertandingan semalam. Ini gak fair sama sekali bagi timnas Indonesia. Ini gak fair, ini gak sportif. Karena para pemain kita berjuang habis-habisan demi negara, demi membawa kemenangan. Dan saya memang dari awal sudah was-was, jangan sampai wasit ini nanti ada melakukan keputusan-keputusan yang memang patut dipertanyakan. Iya gak teman-teman? Saya dari awal tuh sudah mengatakan ini, faktor non-teknis dan juga wasit. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya, seorang pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo atau biasa disapa Bung Joy, di sebuah acara TV nyata-nyata dan sangat real, beliau sangat membela wasit dari Oman ini ya. Wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia dengan Bahrain yang ya, sangat kontroversial sekali, dan juga penambahan waktu, udah ditambah waktu 6 menit, masih dia nambah lagi 3 menit hingga 99 menit atau bahkan hampir 100 menit. Dan Bung Joy di sini mengatakan kalau ya itu masih dalam batas wajar, sedangkan 6 menit itu nggak ada pelanggaran sama sekali loh. Jadi bagaimana mau dikatakan wajar? Dan saya juga di sini sengaja ya kami hadirkan pendapat-pendapat dari pengamat-pengamat lain ya, walaupun ini bukan di suatu acara, tetapi ini pendapatnya sangat relevan, sangat realistis ya. Dan saya juga aneh nih Bung Joy ini, di saat orang Indonesia semua, bukan Indonesia saja ya, masalahnya itu kan disiarkan di berbagai negara, di banyak negara. Bang Erick Thohir mengatakan itu di Indonesia, di pertengahan dengan Indonesia disiarkan di banyak negara loh. Jadi semuanya pun melihat bahwa itu tidak fair dan semua menghujat, bahkan akunnya AFC sendiri itu diserang habis, dihajar habis, bukan dari Indonesia saja, ya dari Jepang, ya dari mana-mana lah. Tapi ini ada orang Indonesia justru membela wasit Oman dengan mengatakan bahwa pasalnya demikian, bawa pasal lagi. Aduh, ini bingung kita menilainya bagaimana. Makanya saya hadirkan pendapat-pendapat dari pengamat
sepak bola yang lain ya, seperti Coach Justin, Bung Binder. Mereka mengatakan, bahkan Coach Justin terang-terangan kalau seandainya Coach Justin ada di tengah lapangan mungkin udah diterkam wasitnya. Saking nggak bisa mengontrol emosi mungkin. Makanya kayak officialnya pemain Indonesia kan ya sempat kena kartu merah tuh karena memang situasinya memang sangat nggak fair di sini. Dan begitu pertandingan selesai pun PSSI melalui Pak Erick Thohir langsung melayangkan protes melalui surat. Dan Bung Joy juga mengomentari, pasti akan ditolak, pasti begini. Seolah-olah pesimis gitu loh. Atas apa usaha-usaha dari PSSI atau dari... Ya wajar memang orang kemarin timnasnya main dicurangnya aja dia masih membela wasit. Giliran protes ya nggak mungkin dibela lagi, malah seolah-olah dicibir sama Bung Joy ini. Dan saya sangat tidak setuju sekali ya, di saat Indonesia lagi marah, kesel lah dengan pemilihan wasit, ini malah membela wasit. Ini patut dikomentari dan dikasih paham dulu ini Bung Joy ini. Situasi lagi panas, situasi lagi kita ini lagi dicurangi, bahkan media-media asing mengatakan Indonesia dirampok oleh Bahrain. Kemenangan Indonesia dirampok. Ini malah justru membela wasitnya ya. Dan nggak tahu jalan pikirannya bagaimana ini. Harusnya ya nasionalismenya keluar. Jangan buru-buru langsung menurut pasal ini itu dengan sesuai aturan. Tetapi kan aturannya 6 menit yang tambahan waktu itu ada pelanggaran serius gak? Ya apabila tidak ada pelanggaran serius, ya paling penambahannya dari 6 menit itu menjadi 7 menit. Atau mentok 8 menit sudah harus ditiup tuh peluit panjangnya. Tetapi Bung Joy juga di sini mengatakan kalau sebatas 10 menit masih wajar. Kalau sudah 20 menit atau 30 menit, nah itu yang nggak wajar, harus diprotes. Itu gila aja kalau sampai tambahan 6 menit jadi 30 menit. Ya Bung Joy nggak usah ngajarin kalau yang kayak gitu. Justru yang seperti ini aja baru diprotes, apalagi sampai 20-30 menit. Ya gila aja wasitnya kalau nggak ada gitu. Ini aja udah gila kok. Apa nunggu lebih gila lagi baru diprotes? Aneh juga. Ya harusnya, ya bukan bermaksud mengompori istilahnya fans Indonesia harus ikut marah, harus menghujat AFC. Bukan, tetapi memang kenyataannya begitu. Wajar ini luapan emosi kita sebagai supporter merasa dicurangi ya. Harusnya ya ikut memberi semangat dong. Ya harusnya ya oke lah, kita memang frail dicurangi tapi tetap semangat. Dah kita tatap aja ini ke depan bagaimana melawan Cina biar supaya kita pulang membawa kemenangan. Gitu dong, ini malah nggak pas. Orang pengamat sepak bola tapi nggak Indonesia banget deh. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi Anda yang menonton video ini, kalau Anda ingin berkomentar silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar ya. Dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel setiap harinya ya. Oke, salam olahraga.